Bab 297. Gao Junwei ketakutan saat ini, tetapi dia hampir ingin membunuh di dalam hatinya. Dia dipukuli di pusat konvensi dan pameran rumahnya, dan dia harus berlutut dan meminta maaf kepada orang yang memukulinya. Lebih penting lagi, dia dipukuli di depan Claire. Ini adalah penghinaan terbesar yang dia temui dalam hidup. Namun, dia tidak mampu memprovokasi keluarga Qin, jadi dia hanya bisa memindahkan amarahnya ke Charlie di dalam hatinya. Dia merasa Charlie si sutra bau yang membuatnya harus menyentuh mobil. Akibatnya, dia dipukuli dan dipermalukan di depan Claire. Kebencian ini harus dilaporkan sendiri. Pada saat ini, Limo melihat bahwa dia masih berkenalan, jadi dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, Oke, jangan berkelahi. Penjaga keamanan dari sekelompok perusahaan transportasi tunai menyerah, tetapi penjaga keamanan dari pusat konvensi dan pameran telah dipukuli dan berguling-guling di lantai. Charlie berdiri, menatap Gao Junwei yang merasa malu di tanah dengan wajah mencemooh, dan bertanya sambil tersenyum, Yemer Gao, sepertinya kedua mobil ini, kamu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Gao Junwei benci gelitik giginya, tapi dia tidak menyangka akan berani memprovokasi dia, dan dia tiba-tiba mengutuk dengan ekspresi muram. Charlie, kamu membuatku malu hari ini, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Charlie tersenyum dan berkata, apa? Apakah aku salah? Setelah berbicara, Charlie bertanya lagi pada Claire di sebelahnya, istri, apakah saya benar? Claire sedikit malu saat ini, barusan Gao Junwei terus-menerus mengejek Charlie. Dia memang sedikit kesal di dalam hatinya, tapi dia tidak menyangka akan berubah menjadi seperti ini. Alasan kenapa dia tidak marah pada Gao Junwei barusan adalah karena dia ingin berbicara tentang kerjasama pusat pameran. Namun, melihat penampilan asli Gao Junwei terungkap, dia juga merasa sedikit jijik di dalam hatinya, jadi dia menatapnya dan berkata dengan serius, Gao Junwei, masalah ini sendiri adalah provokasi Anda yang pertama. Andalah yang berkonflik dengan orang lain dan dipukuli. Apa hubungannya dengan Charlie? Saya harap Anda bisa membedakan yang benar dari yang salah dan tidak merepotkannya. Gao Junwei memperhatikan bahwa Claire sedikit meremehkannya, dan penuh kebencian. Dia menatap Charlie dan mengertakkan gigi dan berkata, Kain Bao, kamu tunggu aku. Charlie menatapnya dengan heran, kamu memanggilku apa? Gao Junwei memarahi dengan marah, aku menyebutmu pengemis Bao? Apakah kamu tuli? Huan, yang berada di sampingnya, juga menambahkan bahan bakar dan kecemburuan, dan berteriak, Charlie, kamu menantu laki-laki yang makan nasi lembut, kamu dipuji karena meminta kamu untuk menggantung sutra. Charlie tidak marah, dan tersenyum dan berkata, kamu mengatakan bahwa saya miskin, tetapi kamu bahkan tidak dapat menyentuh sisi kedua mobil ini, dan kamu dipukuli oleh begitu banyak orang. Siapa yang sekarang compang-camping? Ada ledakan tawa dari kerumunan yang menonton. Wajah Gao Junwei sangat jelek, mengertakkan gigi dan berkata, seolah-olah kamu bisa menyentuhnya. Ada hal yang bisa kau sentuh dan tunjukkan padaku? Ketika dia mengatakan ini, Gao Junwei sedang berpikir untuk memberi Charlie metode yang merangsang. Jika dia tertipu dan menyentuh kedua mobil ini, dia harus dipukul dengan kejam. Jika dia tidak tertipu, hanya dengan mengakui nasihat di depan semua orang, maka dia bisa menyelamatkan sedikit muka. Namun, dia tidak menyangka Charlie akan berkata dengan tenang saat ini, apa gunanya sentuhan ringan? Apakah Anda ingin saya melakukan test drive untuk menunjukkannya kepada Anda? Hahaha. Gao Jun mencibir dengan suara yang bagus. Test drive? Kain Bau Anda juga layak untuk test drive mobil mahal seperti itu? Kamu bisa menyentuh knop pintu, aku menganggapmu menang hari ini. Gao Junwei merasa Limo memiliki begitu banyak orang yang menjaga di sini. Jika Charlie ingin menyentuhnya, dia pasti akan dipukuli seperti dirinya. Charlie tersenyum sedikit, menunjuk ke mobil Aston Martin 77 di depannya, dan bertanya pada Claire, istri saya, apakah Anda ingin membawa mobil ini untuk jalan-jalan? Jika kamu mau, aku akan mengantarmu ke sana. Claire buru-buru menariknya dan berkata dengan suara rendah, Charlie, jangan main-main, tidak bisakah kamu melihat akhir Gao Junwei? Saat ini, Gao Junwei berjuang untuk berdiri dan mencibir. Charlie, apa yang kamu lakukan dengannya? Tahukah Anda betapa hebatnya mobil ini? Hanya ada 77 mobil di dunia, dan tidak ada pasar. Bahkan ayahku belum pernah naik mobil ini. Apakah kamu masih ingin naik mobil ini? Charlie mengangkat bahu dan berkata, ini mobilku sendiri, tidak bisakah aku duduk di dalamnya untuk berkendara? Bab 298. Gao Junwei tertawa dengan marah. Charlie, semakin kamu berpura-pura, semakin kamu kecanduan, bukan?
Anda tidak boleh kencing dan mengambil foto diri sendiri. Kamu berbulu, apa kualifikasi untuk naik mobil ini? Huan juga berkata dengan nada jijik, Claire, sangat sulit bagimu untuk menikahi sampah yang sombong dan tidak wajib militer. Wajah Claire sangat tidak berdaya, dan tatapan yang memandang Charlie juga sedikit mengecewakan. Apakah otak orang ini rusak ketika dia mengucapkan kata-kata yang tidak penting pada kesempatan ini? Charlie tidak repot-repot menjelaskan, mengeluarkan 2 kunci gelang yang dapat dikenakan dari sakunya, memegangnya di tangannya, mengguncang Limo, yang bertanggung jawab atas pameran mobil, dan berkata dengan ringan, ya apakah Anda mengenali 2 hal ini? Ketika Limo melihat kunci gelang pintar yang dikeluarkan Charlie, dia benar-benar bingung. Memikirkan apa yang dikatakan Qin Gang di telepon, dia tiba-tiba mendengus. Sialan. Mungkinkah pemuda ini Tuan Charlie, Tuan Wade? Benar. Sepertinya memanggilnya Charlie. Jadi dia buru-buru membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan rendah hati, ya halo Tuan Wade. Limo memberi hormat kepada Tuan Wade dan telah melihat Tuan Wade. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru melintas, menunjuk kedua supercar di belakang, dengan hormat berkata, IMR Wade, kedua mobil Anda sudah siap, Anda bisa berkendara kapan saja. Jika Anda tidak ingin mengemudi, kami dapat membantu Anda mengangkutnya. Rumah. Semua orang di sekitar tercengang. Mata Gao Junwei hampir jatuh ke tanah, tetapi Huan terkejut. Bahkan Gao Junwei berani memukul seseorang yang melihat Charlie membungkuk dan memberi hormat seperti cucu, dan memanggilnya Tuan Wade. Yang lebih luar biasa adalah, menurut maksudnya, kedua supercar ini milik Charlie. Apa yang sebenarnya terjadi? Claire juga tercengang, dan untuk sementara, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, mengira bahwa Solomon White telah memberi Charlie sebuah villa besar, dia tiba-tiba menebak garis di hatinya. Charlie ini pasti pergi untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang kaya lagi dan membodohi orang lain. Saat ini, Gao Junwei buru-buru berkata kepada Limo, Manajer Limo, Anda pasti salah. Orang ini adalah Charlie, menantu laki-laki miskin yang terkenal dari keluarga Aurosil Wilson, sama sekali bukan Master Wade. Huan juga memandang manajer dengan datar dan berkata, Manajer, lihat Charlie, yang sangat miskin, bagaimana dia bisa menjadi seperti seseorang yang mampu membeli mobil sport mahal? Mungkin, dia membawa kunci palsu dan berani datang ke pameran mobil dan berpura-pura dipaksa. Jangan tertipu olehnya. Charlie mendengus dan membawa Claire yang konyol di tempat dan berjalan menuju Aston Martin 77. Penjaga keamanan yang ingin melindungi mobil sampai mati dan mencegahnya disentuh oleh orang lain barusan. Melihat Limo yang begitu sopan kepada Charlie, secara alami mengalah. Charlie meraih tangan Claire dan berjalan ke posisi mengemudi dari Aston Martin 177. Gelang itu baru saja mendekati pintu dan terdengar bunyi bip. Segera setelah itu, lampu mobil seperti mata hiu langsung menyala. Layar LCD dan lampu ambien di dalam mobil juga menyala pada saat bersamaan. Sepasang pintu gunting ikonik Aston Martin 177 terangkat secara otomatis.